masuk di Mangga 2. Itu dia. Ya, yang saya pagi hari ini yang saya akan bagikan tentang Amazing Grace itu dia. Nah, artinya ada hal-hal yang kita perlu tahu bahwa sekali lagi bahwa saya percaya bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kasih karunia, tapi buat kita kasih karunia mudah sekali Tuhan berikan buat kita. Amin. Nah, saya mau bilang buat saudara sekali lagi mari buka Alkitab karena di depan tidak akan muncul Alkitab supaya saudara baca. Sekali lagi yang tidur masuk neraka. Yang tidur gitu ya, gitu di khotbah tidur lagi itu. Amin. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu yang baik kalau sudah dapat boleh sama-sama kita baca. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Sudah dapat? Oke, yang sudah dapat boleh katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Amin. Nah, tidak ada orang yang merasa diri mampu dalam hidup. Karena kenapa? Alkitab bilang, Paulus bilang, dia bilang begini, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Itu Tuhan bilang ayatnya, dia bilang lewat Paulus, itu dia. Nah, biar saudara mengerti, itu dia apa yang terjadi. Apakah kasih karunia? Itu aja. Saudara mungkin paham tentang kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma pada yang tidak layak menerimanya, ya kan? Saudara dan saya nggak layak itu aja. Saudara nggak layak, tapi karena ada anugerah dan kasih karunia kita bisa layak, itu dia. Paulus bilang begini tadi ayatnya. Saya suka ayat yang pertama itu dia, ayat 11, ayat 9-nya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Artinya Paulus bilang begini, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, itu dia. Karena saya percaya bahwa semua apa yang kita miliki itu milik Tuhan. Amin. Kita bisa karena Tuhan, kita mampu karena Tuhan. Amin. Nah, saya mau belajar saudara pelan-pelan lihat ke ini. Kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita melakukan apa saudara? Melakukan hal-hal yang tidak sanggup kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu kasih karunia. Amin. Kita nggak mampu, saudara bayangkan kita nggak mampu. Makanya saya mau bilang buat saudara, kita mampu itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sekali lagi biar saudara naik apa? Kasih karunia tidak mengambil tanggung jawab saudara. Amin. Tapi kasih karunia memberikan kemampuan kepada saudara untuk melakukan tanggung jawab. Jadi jangan dibalik pemahaman ini. Amin. Kasih karunia tidak mengambil, mari sama-sama baca dengan saya, 1, 2, 3. Kasih karunia tidak mengambil tanggung jawab saudara. Kasih karunia memberikan kemampuan kepada saudara untuk melakukan tanggung jawab saudara. Amin. Artinya begini, kalau saya dan saudara yang berutang, jangan Tuhan yang suruh bayar. Saudara pagi-pagi kayak belum makan gitu aja. Saya tadi baru minum teh itu di belakang, belum makan gitu aja. Nanti kita akan makan gelombang kedua Ibu Ati ya, itu dia. Nah iya, jadi kalau saudara, contoh saya mau kasih tahu. Saudara yang punya utang masa Tuhan suruh bayar gitu aja kan. Iya dong, kasih karunia tidak mengambil, lihat, tanggung jawab saudara. Tapi kasih karunia memberikan kemampuan untuk saudara bisa bayar. Kok gak amin ya gitu aja. Saudara tahu atau pura-pura gak tahu ini dia. Iya, kan kalau masuk di sini harus bawa pengwahyuan baru itu dia kan. Oh iya, supaya jemaat dikhotbahkan yang baru itu dia. Ada yang new itu kan ya. Sehingga jemaat waktu dikhotbahkan langsung fresh gitu ya kan. Waktu pulang tetap update. Amin. Iya. Nah ini dia, kita terlampau banyak, maafkan saya. Kita terlampau banyak khotbah tentang mujizat dan berkat sampai lupa ini. Tuh gak amin saudara, gimana sih saudara, kayak gak asik lihat khotbah saya pagi hari. Nah, naik lebih dalam biar saudara mengerti. Nah, lihat.
Kita tidak dapat mengusahakannya atau membelinya, itu hanya diperoleh karena kerelaan hati Bapa. Amin. Kita nggak bisa mengusahakan anugerah karena anugerah itu Tuhan berikan kepada kita. Karena kenapa? Kita perlu kasih karunia karena kita terbatas. Amin. Kita perlu anugerah dan kasih karunia karena kita terbatas, itu dia. Amin. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara. Yang pertama, poin yang pertama saya mau ajak saudara, hidup ini tidak bisa ditebak. Amin. Hidup ini tidak bisa ditebak. Lihat yang pertama, ketidakpastian kita tentang hidup, kita telah kecewa. Ketidakpastian, saudara lihat di sini. Ketidakpastian kita tentang hidup telah menyebabkan kita kecewa dan pahit. Ada banyak hal yang tidak terjawab. Makanya saya mau bilang, keadilan dan kasih karunia. Kasih karunia tidak adil, pembalasan menuntut impas. Kok nggak amin itu dia. Ini bisa lebih lagi supaya saya nggak teriak gitu aja. Kasih karunia itu nggak adil. Coba saya mau kasih tahu. Saudara lakukan yang baik, ternyata saudara bilang salah. Kan nggak adil dong. Orang saudara udah tolong, ternyata dia fitnah saudara. Itu nggak adil. Lalu ada yang terjadi dalam hidup, pembalasan harus menuntut impas. Kalau lo tipu gue 500 juta, gue harus tipu lo 1 M. Kan itu dia kan? Enggak ya, kan saudara kayak gak asik lihat ini. Nah ini mesti dikotbahkan hal ini. Karena kenapa? Jujur aja, pembalasan di mana-mana menuntut impas. Saya pernah berkhotbah di Pekanbaru. Ada satu pengusaha yang sudah membunuh lawan bisnisnya. Iya, iblis sudah bicara. Bunuh lawan bisnismu, undang dia ke kantormu dan bunuh di bawah tangganya. Iya, dan siram air keras. Setelah saya khotbah ini, dia langsung bilang begini buat saya. Bos, kira-kira kalau orang itu bikin salah lebih bagus saya peluk atau tidak? Saya bilang peluk aja kalau kau mampu. Karena dia tipu 800 juta, dia baru ganti 50 juta. Kan gak asik tuh. Gak imbang dong, gak imbang. Tanya Bapak Gembala yang paham dalam bisnis itu dia tahu sekali, itu gak imbang. Itu ibarat bahasa Jerman bilang gak cengli, ya kan itu aja dong. Tapi itu dia. Kalau orang bisa mengampun, bayangkan. Saya mau kasih tahu, coba buka Alkitab kita dulu supaya saudara harus pakai Alkitab supaya tidak salah itu dia. Kolose 3 ayat 13 dan 14, 15 itu dia. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saudara sekalian boleh baca sama-sama. Kolose 3 ayat 13, 14, 15. Yang baca pasti diberkati Tuhan. Yang tidak baca juga diberkati Tuhan. Oke, Kolose 3 ayat 13 sampai 14, 15. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Wow, dahsyat banget ayat ini. Dia bilang begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang yang lain apabila yang menaruh dendam terhadap yang lain. Amin. Nah, saya mau kasih tahu tidak gampang, memang tidak mudah mengampuni orang lain. Apalagi tidak mudah kita mengampuni lawan kita, musuh kita. Karena memang hidup gak bisa ditebak. Kadangkala hari ini orang ini kelihatan baik dan besok tusuk kita. Itu memang gak bisa ditebak hidup. Dan kasih karunia di mana-mana gak adil. Tapi pembalasan selalu menuntut impas. Pasti, penipu pasti selalu ingin menipu. Kok gak amin deh, gitu aja ya. Ya. Ya kalau saya punya prinsip begini, lebih baik orang lain untung saya rugi gitu aja. Ini saya ya kan, yang lain gak terserah. Nah contoh, di rumah saya kedatangan seorang pendoa syafaat, Pak Yupo. Kedatangan seorang pendoa syafaat. Saya gak bisa cerita dari GB mana. Lalu dia bawa 2 anak. Dia sudah pergi muter ke gereja mana aja, gereja gak mau terima. Nah sang anak ini mamanya adalah suka jual diri. Jadi anaknya baru SD dan SMP. Kalau mamanya main dengan om-om, anaknya nonton di bawah kolong tempat tidur. Lalu uangnya dibakal jalan-jalan terus ke mall beli sepatu beli apa aja. Nah anak ini dua-dua sudah terbiasa memanipulasi setiap siapa yang datang kepada mamanya. Dan papanya sekarang ada di penjara. Seluruh gereja nggak mau terima dia. Lalu pendoa syafaat itu telepon saya.
Saya bilang begini, kenapa kau bawa dulu anaknya? Kenapa nggak kau telepon? Lalu dia bilang, biasanya pendeta kalau ditelepon dia menolak, lebih baik langsung. Nah itu kan gak asik gitu, itu. Iya gak asik dong, iya kan? Iya, nah, bagus juga itu pendoa syafaat, cerdik itu. Saya bilang begini, saya bilang begini, di rumah saya udah banyak orang. Nah saya hidup dari dulu nggak punya donatur, tapi saya hidup dari apapun yang saya hidupkan. Apa yang terjadi saudara? Lalu dia bilang begini, ya sudahlah, masa yang lain gak mau terima, kamu gak mau nerima, Yesus aja mau nerima. Kalau udah kata-kata Yesus apa yang melawan? Iya betul gak? Kan dalih kita selalu Yesus ya kan? Nah kalau udah pakai Tuhan Yesus apa mau lawan? Iya, terakhir saya bilang begini, boleh gak tunggu dulu lah, sebulan dulu. Lalu dia bilang begini buat saya, ya biasanya begitu sebulan ntar tunda lagi 3 bulan. Gak asik kan? Saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan siapa yang punya utang ini? Gitu aja. Iya saya gak punya utang. Iya, terus dia bilang begini buat saya. Iya, makanya saya taruh kepada kamu. Kalau orang lain bisa bercerita, kalau kamu nggak pakai cerita. Makanya dia bilang begini, kamu kalau khotbah nggak pakai tambal sulam, yang keluar dari original dalam hidupmu. Jadi saya suka yang original kayak begitu. Terus dia bilang begini, sekarang begini, saya lepas saja anak kedua ini tinggal di sini. My goodness, tambah lagi. Nah, itu membereskan anak dua itu. Udah yang punya mental terlalu berat begitu. Waduh sangat susah. Susah banget. Kadang-kadang penuh tangisan saya di kamar. Iya, bayangkan saya ngomong begini, bayangkan di rumah kami tuh banyak anak-anak yang punya tugas masing-masing kalau pagi. Dan ada orang kan yang sikat kamar mandi. Nah di rumah saya kan gak pakai betaf, dia masuk ke dalam baknya gitu aja. Kan harus nyuci lagi kan gitu aja. Coba bayangkan itu aja, kita mesti kerja dengan hal itu. Nah yang kecil ini gak bisa lihat cowok. Coba bayangkan baru kelas berapa SD lihat cowok yang udah terbiasa besar. Coba bayangkan. Saya bilang Tuhan, aduh Tuhan Yesus itu dia. Nah ini dia saudara, ini dia saya mau kasih tahu. Gak adil dong. Dia main lempar udah gitu, lempar aja begitu terus dia main jalan aja. Terus saya sampai bilang, Tuhan kok gereja gak mau terima. Tuhan cuma bilang begini, hey saya aja terima kamu kok dari bajingan. Iya kan? Ya kan semua sini rata-rata kan bekas bajingan kan. Ih kok gak amin? Nih khotbah Alkitabiah sama esensi gak diaminkan kan, ini kurang ajar namanya kan itu. Iya, Paulus saja juga bajingan Bapak Ibu. Kan dulu namanya Saulus jadi Paulus. Kita kan juga bajingan, bukan begitu bajingan. Kan gue lupa sih. Kok takut sih bilang amin? Nanti ikuti khotbah kedua paling mantap. Ih tak usah takut, makanya ada pengusaha datengin ke saya habis khotbah bilang begini. Istrinya, Pak tolong doakan. Istri saya, suami saya ini bajingan Pak. Terus suaminya bilang begini, terus terang Pak, di mata istri saya memang kelihatannya saya selalu bajingan. Gak apa-apa Pak, lebih bagus Bapak dibilang bajingan lalu Bapak bertobat. Tuh saudara kelihatan khotbah ini gak asik pagi hari ini. Iya aduh. Makanya nanti kebaktian 2 yang asik. Makanya karena di mimbar udah terlalu banyak yang khotbah bukan realita. Yang dikhotbahkan harus realita dong. Iya, dunia ini butuh kenyataan. Bukan butuh sandiwara. Terlalu banyak yang di depan sandiwara. Ya kita berdua enggak mau Pak Yupo gitu aja. Gitu. Jangan masuk hitungan dong ya kan itu aja. Nah artinya begini. Manusia gak bisa ditebak hidupnya. Amin. Coba bayangkan begitu berat, rumah saya udah banyak. Lalu ada lagi 2 orang lagi mau taruh di rumah. Astaga Tuhan. Kasusnya berat lagi. Ini dia. Ini 2 kleptomania. Ah itu kan bahaya kalau kleptomania. Itu kan karunia kan gitu dia. Itu. Ya karunia itu. Saya sampai bilang Tuhan apalagi nih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang begini, hidup memang gak bisa ditebak. Kadang-kala kita menghadapi kebencian. Toh, naik lebih dalam. Yang kedua, saudara lihat. Karena kebencian merupakan hal yang normal, pengampunan tidak normal. Amin. Kebencian gak normal. Tapi pengampunan, saya mau kasih tahu. Karena kebencian merupakan hal yang normal. Tapi pengampunan tidak normal. Tapi bagi Tuhan pengampunan normal. Contoh, kalau saudara tanya kepada saya, Pak pernah benci gak sama istrinya? Saya bilang, saya tidak pernah benci seumur hidup dengan istri saya. Lalu itu saya orang munafik nomor 1 seluruh dunia. Lalu saudara berjumpa dengan istri saya, saudara tanya kepada istri saya, Bu pernah benci gak kepada bapak suaminya? Oh istri saya bilang, oh saya tidak pernah benci 1 kali pun kepada suami saya. Dia nomor 2 seluruh dunia munafik. Iya dong, biasa toh.
Saudara bekerja di kantor, kadang-kadang pegawai benci kepada bos, bos benci kepada pegawai. Ada aja kayak gitu itu. Masalah penyakit juga di gereja juga begitu kan. Jemaat kadang-kadang gak suka sama gembalanya, gembalanya juga gak suka sama jemaatnya, kan suka begitu juga kan. Iya karena terjadi, tapi pengampunan buat Tuhan normal. Amin. Iya, kita kadang-kadang benci sama orang gak kelihatan aja. Buka Alkitab lah, buka Alkitab ya kan. Kalau pakai Alkitab kan gak ada yang bisa lawan, itu dia. Iya, siapa mau lawan Alkitab sama Yesus itu aja. Buka Alkitab saudara, Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Bapak Ibu berusaha untuk tetap buka Alkitab saudara untuk sama-sama baca. Oke, sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Makanya jangan menjauh dari kasih karunia supaya jangan tumbuh akar pahit. Amin. Iya, kan saya bilang kasih karunia tidak mengambil tanggung jawab saudara, tapi kasih karunia memampukan saudara. Amin. Makanya kebencian itu di mana-mana hal yang normal. Pengampunan tidak normal buat manusia, tapi buat Tuhan pengampunan sangat normal. Amin. Alkitab sudah bilang di sini, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dua ini, kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, itu terjadinya karena kenapa? Tumbuhnya akar pahit karena saudara tidak dekat dengan kasih karunia. Memang tidak mudah mengampuni orang lain. Tidak mudah mengampuni orang lain. Apalagi orang lain yang menyakiti hati kita, orang terdekat kita. Tidak mudah, tidak mudah. Daud bilang begini, sekalipun kamu menyakiti hatiku, tapi kalau musuhku enggak apa-apa. Ini orang terdekat aku. Ya, saya mau kasih tahu buat saudara. Saya mau bilang buat saudara, wow my goodness. Makanya saya mau bilang buat saudara, kadang-kadang kita mengalami hal-hal ini dan kita nggak mampu. Nah saudara pelan-pelan biar saudara mengerti. Mari kita buka Mazmur 55. Biar saudara mengerti sama-sama. Mazmur 55. Ayat 13. Dari saudara ayat 13 atau 12 itu. Yang kalau musuhku. 13 ya? Oke 13. 13, 14, 15. Oke 1, 2, 3. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Amin. Wow, Daud bilang begitu. Daud bilang begini, kalau musuhku yang mencela aku masih bisa menanggungnya. Tapi ini orang kepercayaanku yang sama-sama beribadah. Kadang-kadang kita nggak suka cara itu. Saya belajar saudara, bayangkan belajar banget itu dia. Saya berkhotbah satu tempat, udah lama, udah hampir 7 tahun. Nah gembalanya ini biasa kan, di dalam dunia persilatan itu ada gesek-menggesek gitu aja, Pak Gembala ya gitu aja. Kalau di dunia bisnis gesek-menggesek itu biasa asik gitu aja. Tapi kalau dalam pelayanan itu gesek-menggesek kurang bagus itu dia. Karena di dalam pelayanan kita nggak butuh popularitas itu dia. Karena semuanya kita bisa karena Tuhan dan mampu karena Tuhan. Amin. Lalu saya khotbah tempat dia. Pendoanya bilang begini. Ini dia Pak. Satu nih Pak. Gak bagus kadang-kadang. Setiap pendeta yang di sini selalu dijelekin sama dia. Saya peluk dia. Saya kan gak sadar dia juga menyakiti hati saya. Saya peluk buat dia. Saya peluk buat dia. Kan kalau kita yang peluk dia yang mau marah sama kita dia berdendam sama kita, dia kecewa sama kita, gak ada urusan dong. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara, pengampunan itu normal. Amin. Terserahlah, pengampunan normal. Saya mau kasih tahu buat saudara, saya suka gereja ini, gak pernah takut. Mau kiri, kanan, depan, belakang, siapa mau bikin gereja, kita gak ada lawan.
Betul loh, Pak ya. Kalau lawan lagi, kalau mau Kairos tuh ada lawan, siapa lawannya. Iya, kita punya Kairos. Jadi maksudnya nggak ada lawan, dia mau buka di samping ke, mau belakang kanan ke, belakang ke, nggak ada urusan itu aja kan. Iya, mau sedikit banyak nggak ada urusan. Tapi jemaat juga kalau datang jangan sendiri, itu dia ya kan. Iya, kita suka berdoa sih yang salah. Nah ini dia, salah berdoa gawat itu dia, salah influence. Karena kenapa? Kita berdoa buat bangku sih. Kami berdoa buat kursi-kursi yang kosong. Enggak. Kita berdoa buat orang-orang yang datang gitu dia. Itu kursi nggak bisa jalan itu aja. Ya toh? Ya berdoa gitu aja. Oh iya saudara ini kita sedang hidup bukan di akhir zaman. Tapi kita hidup di zaman akhir. Ya kalau di akhir zaman ntar terakhir. Tuhan datang udah berakhir toh. Ini zaman akhir. Makanya hidup. Saya mau kasih tahu, mengampuni orang lain, tolong orang lain, punya belas kasihan buat orang lain, melayani jiwa-jiwa. Kapan lagi? Tuh kan, saya bilang, memang khotbah kita jarang diaminkan itu dia kan. Saudara terbiasa sih khotbahnya mujizat dan berkat gitu aja. Sampai lupa yang begini-begini. Nah ini repot ya toh. Nah makanya saya mau bilang, mau naik lebih dalam? Nah lihat dalam baik-baik. Kalau kita tidak bisa mengatasi kebenaran, waktu fakta nyata kita kemukakan di hadapan kita siapa kita. Siapa yang dekat sama kita. Masih bisakah pengampunan terjadi? Masih bisakah kasih kita nyatakan kepada orang lain? Masih bisa gak? Itu kan pertanyaan, masih bisa atau tidak? Kan Tuhan bilang tadi, berusaha hidup damai dengan semua orang lain. Amin. Oh ya, berusaha. Kadang-kadang kita aja duduk nih, kadang-kadang kita duduk sebagai hamba Tuhan, duduk manis-manis gitu aja. Kadang-kadang yang satu tusuk dari belakang, biasa itu. Iya kan? Biasa di dunia ini, alam semesta alam ini udah terbiasa yang namanya jilat atas injak bawah. Kok makin gak asik khotbahnya ya gitu ya. Ya saya berusaha bukan apa. Saya pukulan keras. 5 tahun lalu dan tegur saya bilang begini, hei khotbah-khotbahmu tuh sekarang gak tajam. Itu aja kok takut khotbahkan kebenaran. Kan gak asik dengarnya yang begitu. Iya, kebenaran dong, kebenaran. Kamu mau khotbah kebenaran, mau ditolak apa enggak, itu persetujuannya dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Saya langsung diam loh dia ngomong begitu, iya kan. Bagaimana gak diam yang ngomong umurnya 80 tahun, iya kan. 80 tahun kerjanya ada di ruang doa, mau bilang apa? Kita mau lawan itu, iya. Kalau berdoa gampang Bapak Ibu, tapi jadi pendoanya susah. Berdoa gampang, makan aja kita berdoa gampang. Tuhan kuduskan makanan ini, amin. Udah gitu aja kan, bisa aja kan. Mau tidur juga doanya gampang, Tuhan jaga rumah ini. Waduh gila banget ya. Tuhan tuh dibikin satpam dia gitu aja. Iya. Kadang-kadang kita udah kita berdoa ini, kita janji Tuhan belum datang kepada kita langsung bilang Tuhan gak adil, ya Pak ya. Langsung kita marah, tunjuk tangan, kami klaim janjimu. Dengar baik-baik, Tuhan bukan Manulife, itu dia. Bukan Prudensial, bukan AIA, itu dia. Dia bukan Allianz, dia Tuhan, dan Tuhan bukan alat bantu. Dia pemberi bantuan, bukan alat bantu. Makanya banyak orang berdoa pakai alat bantu. Tuhan, kami klaim janjimu. Gak pakai klaim, dia gak tuli kali. Jangan salah berdoa dong. Kita jago berdoa tapi lupa menginjil. Nah ini kan salah. Iya kan? Dia tuh tante saya. Tante saya udah 17 tahun kan menikah belum dapat anak. Tante saya pendoa syafaat. Dia bilang begini, ketemu jemaat. Bu Elizabeth kenal Pariki Semen. Wah, ponakan saya dia. Dia pintar khotbah, pintar ngajar, tapi nggak pintar bikin anak. Kan kurang ngajar gitu aja kan. Iya nggak pintar bikin anak gitu aja. Berarti di mana-mana saya pintar bikin anak dong gitu aja. Itu. Iya, saya bilang sama tante saya, terlalu canggih mulutmu gitu aja. Biasa kalau orang baru belajar bicara suka begitu ya kan. Baru belajar bicara, nggak apa-apa. Kalau orang udah dalam Tuhan nggak perlu serang gitu aja kan. Biasa aja, makanya kalau orang fitnah saudara, biasa aja. Tuh, kok sudah nggak amin ya, sudah nggak cocok ya khotbah ini ya gitu deh. Tadinya saya bikin tema deh, kalah judi gitu aja tuh, iya. Ih sudah kayak nggak cocok khotbah ini gitu aja. Sekali lagi yang tidur masuk neraka gitu aja. Barangan aja, saya khotbah biasa ada bapak tidur. Selama tidur bangun dia, saya khotbah karena dia terus. Begini-begini. Waktu salam masih bilang begini, memang susah nih kalau lo yang khotbah, kenapa? Susah tidur gue katanya gitu. Iya, makanya kalau ke gereja bawa bantal, bawa roti.
Iya, gereja tidur sembarangan aja Pak Yupo ya. Mau tidur di rumah, di hotel, jangan di gereja. Iya, ntar giliran susah aja baru buka mata. Memang penyakitnya kalau orang udah kebentok pasti datang gereja. Yang kedua cari pendeta. Pasti. Makanya saya kalau berdoa gitu aja. Tuhan kami berdoa. Tambahkan ujian dan masalah buat kami. Pak, kami udah banyak masalah. Penting harus didoakan yang begitu. Karena kita datang ke Tuhan cuma mau berkatnya toh. Itu karena udah terlatih sih dari dulu khotbahnya mujizat mau berkat. Pindah deh. Wajah Yesus bukan wajah kompromi. Dia tidak tersinggung kalau hak-haknya dikesampingkan. Karena wajah dia adalah wajah firman Tuhan. Amin. Makanya kalau mau jadi anak Tuhan yang terlatih, saya mau kasih tahu, setiap hari cari 10 orang yang menyakitkan saudara. Terlatih jadinya. Kan kita jadi Kristen yang suka disanjung, dipuji. Waktu dihantam, diuji, dibentuk, lari. Amin. Harusnya gak gitu dong. Dihantam jangan lari. Buktinya saya pernah khotbah terlambat ditunjuk-tunjuk. Bapak khotbah bagus. Tapi karakter Bapak kurang. Karena Bapak datang terlambat. Kalau di mata men coba bayangkan nih Pak Yupo ya. Untung saya punya alat penangkis ini dia ya toh. Iya betul, colok begini Pak Marco ya. Iya. Selama dia belum colok mata saya tetap mengampuni. Tapi kalau dia sudah colok mata marilah. Bagaimana? Siapa yang mau? Tanya tuh Bu Ati, secantiknya, segantengnya Pak Yupo dia kalau bilang begini sayang sama istrinya sayang. Itu gak mau, saya mau colok. Iya Pak Jokowi juga gak mau ya kan. Iya tuh colok tuh yang sipit itu satu. Belum dicolok kayak orang udah ngeri sama dia ya toh. Gubernur kita coba bayangkan jenggot aja dilawan. Iya jangan mau colok jenggot aja takut sama dia. Saya suka tuh orang kayak gitu. Suka gak suka ya terserah lo gitu. Asik tuh orang kayak gitu tuh. Iya. Itu kalau mau bilang itu orang yang gak sandiwara itu. Yeah. Asik. Saya suka kayak gitu. Memang diimbang ya. Satu kasar, satu lembut. Asik. Bayangkan lembut aja bisa jadi presiden. Udahlah jangan ribut-ribut. Jadi presiden. Yeah. Ini yang satu teriak, banyak pendoanya lewat juga. Itu perbedaannya. Emang Tuhan kadang-kadang bikin kita yang aneh-aneh. Yang gak mengerti, iya kalau kita mengerti berarti kita Tuhan dong. Amin. Tuhan kadang-kadang buat kita gak ngerti. Buktinya saya, udah banyak orang disuruh lagi itu 2 anak. Gak ngerti saya. Saya mau bikin anak itu gak ngerti. Tapi Tuhan cuma bilang ini, kasih sekolah, kasih makan dia, selesai. Masa saya mau bilang, enak aja nih Tuhan sembarangan. Kita mau lawan Tuhan. Saya bisa ngotot gini, kurang ajar nih Tuhan. Main gampang aja ngomongnya. Tuhan cuma bilang begini, kasih sekolah dan kasih makan. Mau bilang apa? Makanya saya mau kasih tahu buat saudara kau ke gereja, jangan bawa muka susah, bawa muka senang. Kita datang ke Tuhan cemberut terus sih, susah terus. Senyum supaya gak kelihatan punya penyakit. Amin. Iya, amin. Wajah Yesus, wajah mengampuni, no kompromi. Amin. Pindah biar saudara mengerti. Nah ini pesannya gereja. Harusnya pesannya gereja adalah grace, ya kan? Bukan penghakiman, bukan prajudis. Pesannya adalah kasih karunia, ya kan? Nah itu dia. Jadi artinya begini, nggak ada lagi waktu untuk menghakimi orang lain. Pendisiplinan boleh. Saya mau kasih tahu bahwa saudara, kasih karunia harus diimbangi dengan truth. Dengan kebenaran. Kita kadang-kadang kejar anugerah. Makanya ada orang bilang begini. Kita harus ikut radical grace. Hey, saya mau kasih tahu. Grace gak perlu pakai radikal. Dia udah grace. Dari mana pelajaran grace saja? Saya mau kasih tahu bahwa saudara. Kasih karunia harus seimbang dengan kebenaran. Tanpa kebenaran firman Tuhan. Makanya saya mau bilang. Tanpa kebenaran firman Tuhan. Kita sering gampangi dosa. Oh ya, saya mau kasih tahu saudara. Saudara pikir waktu Tuhan kasih karunia kita gampang aja begitu aja. Enggak apa-apa, bikin dosa lagi enggak apa-apa. Yang penting ada kasih karunia, enggak. Kebenaran. Kalau saudara sakit, saudara pakai iman. Tapi saudara enggak tahu iman siapa. Iman adalah Yesus Kristus.
Oh iya kan? Kita terlalu fanatik dengan imannya, dengan organisasinya, sampai kita nggak fanatik dengan Yesus Kristusnya. Harusnya fanatik dengan Yesus Kristusnya dong. Amin. Naik lebih dalam. Kunci kehidupan adalah yang seimbang antara anugerah dan kebenaran. Mari kita buka Alkitab kita. Biar saudara mengerti sama-sama. Biasanya orang gak seimbang, suka kasih karunia aja tapi tidak suka kebenarannya. Saya rasa sudah terbiasa ayat ini saudara baca. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Kalau sudah dapat lebih baik saudara baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Bukan 32 sampai 36. Tapi 32 dan 36. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oke, kita baca 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah bagaimana saudara mau merdeka tapi saudara nggak tahu kebenaran? Kan itu ayatnya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran kamu akan memerdekakan kamu. Betul loh? Nah kebenaran yang akan memerdekakan. Tapi kalau saudara mau merdeka, makanya saya mau kasih tahu. Banyak di dunia ini orang yang merdeka, kemerdekaan yang palsu. Oh iya, kalau anak yang memerdekakan, Yesus yang memerdekakan, saudara akan merdeka. Makanya jangan pura-pura merdeka. Jangan pura-pura, nah ini saya paling gak suka ditanya. Apa kabar saudara? Luar biasa, padahal dalam lagi hancur gitu aja. Bilang aja gak apa-apa, Tuhan itu suka orang yang polos. Saudara mau tahu, saya kemarin ajar buat pendoa syafaat, saya bilang begini. Kalau kita mau berdoa, kita mesti merasa diri kita bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus merasa diri kita gak mampu. Oh betul dong. Memang kalau saudara tidak bodoh, saudara gak berdoa kan? Karena saudara pintar. Kalau saya begitu, saya bilang. Karena kita bodoh, kita gak mengerti, itu dia kita gak mampu, kita berdoa. Setelah kita berdoa, berarti kita harus berubah. Karena perubahan kan dari luar, perubahan itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Makanya kalau saudara tidak tahu pemahaman Alkitab, saudara akan diobang-ambing, akan tersapu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau saudara mau merdeka, saudara harus punya kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya. Kalau saudara bilang hidup itu berat, oh lebih berat lagi. Ada satu pengusaha datang ke rumah saya begini, Pak anak saya berat Pak, 4 orang. 2 nakal, 2 bagus. Dia ke rumah saya, dia bingung lihat rumah saya. Ini banyak banget Pak begitu-begitu. Nah itu dia, lebih berat lagi Pak itu aja. Bapak 4 kita banyak banget Pak. Saya bilang Pak kita bukan pengkhotbah teori Pak. Kita tiap hari menghadapi kehidupan yang agak berat dan enak gitu aja. Masa Tuhan gak pernah kasih enak? Nah sekali-sekali Tuhan mesti kasih gak enak dulu. Supaya kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Iya. Berjalan tuh gak harus lurus-lurus aja dong. Kalau saudara bilang Pak kadang-kadang saya ada bengkoknya sedikit. Gak apa-apa. Aku sudah lihat saya gak enak gitu aja tuh. Ada satu ibu bilang gini, kok Bapak ngajarin bengkok-bengkok dikit gak apa-apa. Bu, saya aja pendeta Bu. Udah khotbah dari ribuan orang. Saya juga masih bisa dikit-dikit bengkok Bu. Ibu gak lihat saya aja. Ibu langsung bilang gini, yang benar. Ya iya Bu, kan kita belum sempurna. Saya mau kasih tahu ibu, supaya saya gak sempurna. Yang sempurna akan datang ke dunia ini menyempurnakan kita berdua. Tapi kalau ibu mau cari pengkhotbah yang sempurna, cari aja sendiri. Dia marah. Bapak macam-macam. Ibu ngagetin. Orang dibilangin ngagetin. Dia bilang ya. Iya memang betul toh. Saya mau kasih tahu buat saudara. Saudara mau lihat gembala saudara sempurna? Enggak. Dia bisa menjalani ini kasih karunia. Coba ada gak pendeta yang berani ngomong begini? Enggak kan? Enggak ada. Karena kalau sekali ngomong gini gak diundang lagi. Itu dia. Itu direkam ya. Itu dia. Iya kalau saya sih enggak diundang lagi gak apa-apa. Kan masalahnya bukan soal gak diundang. Masalahnya kalau saya bisa duduk minum kopi sama-sama dengan ini tuh. Pak Yupo, Pak Gembala. Lebih bagus, saya mau kasih tahu. Kalau saya gak diundang terus saya diundang makan minum teh kan lebih bagus. Iya kan? Kan kebanyakan kita pendeta maunya diundang. Minum teh gak mau.
Karena satu, takut gak mau bayar gitu aja. Gitu aja. Iya memang. Saya minum di Kelapa Gading tuh di Dante semuanya tarik-tarik begini. Udah saya aja Pak, saya. Tapi gak keluar-keluar kan kurang ajar. Si dari jauh sampai bilang, doa mudah-mudahan jatuh ke dompetnya gitu aja. Sampai punya negatif itu aja. Udah kesel banget gitu aja. Pakai tunjuk-tunjuk lagi kasih keluarin kartu kredit. Saya aja Pak saya. Ya saya dalam hati saya jalan dong ke kasir. Iya kan kita takut keluarnya. Orang Dante itu kenal kita. Kita keluar sedikit kan. Saya pernah berkhotbah di Tampak Siring itu ya Pak ya. Itu di Rayon 1D. Saya buru-buru. Nah ini biasa teman kita Rambing. Dia panggil saya gini, bos udah waktunya lo yang khotbah. Saya lari. Enci langsung teriak kepada saya. Bos bayar dulu mie ayam. Wah kacau belum. Saya habis makan mie ayam. Saya udah bilang sama anak rohani saya. Kalau saya lari lo bayar ya. Itu dia. Dia lupa juga bayar. Mati men diteriakin begitu malu juga kan. Saya kasih dompet aja kan anak rohani saya bayar. Bikin malu. Gue udah pakai jas gak bayar lagi loh. Kan gak lucu gara-gara gak masuk surga gak bayar mie ayam ya kan. Saya khotbah. Ternyata Enci gak tahu bahwa saya pengkhotbahnya. Enci duduk di tengah nomor 3. Pas saya khotbah Enci langsung bilang, my goodness. Kata dia, ini yang khotbah yang tadi makan mie ayam nih yang gue tagih gitu ya. Pas salaman Enci bilang begini, Pastor lain kali kalau makan gratis lah. Kita rasa malu dong ya gitu aja. Ih udah lari. Angkanya kalau makan lu jangan lupa bayar. Kurang ajar itu aja. Tuh yang begini gak diaminkan. Iya, saudara terbiasa sih khotbah berkat memujizat sampai lupa bayar utang. Iya dong. Iya mesti ingat itu hal-hal begitu. Itu kehidupan. Saya gak takut orang S3, S2, S1. Saya juga S1. Tapi saya gak takut itu. Karena kenapa? Kalau dia gak pintar hidup itu bodoh dia namanya. Ya itu kan gak pintar hidup tuh. Sekalipun kita sarjana terus kami bayar mie ayam kan bikin malu tuh. Iya kan? Mie ayam tidak mengganggu S3 kita. Bayar aja lu habis makan. Malu lu tunci teriak lagi. Woi bayar. Oh Tuhan Yesus bilang. Saya salahin tuh WL. Saya bilang Rambing, dasar Rambing. Saya bilang untung saya gak lempar lembing gitu. Ya, saya bilang sama Jeffrey gitu. Gila lu. Tadi tagih mie ayam. Dia bilang gini, mana saya tahu. Masalahnya bagian lu karena yang khotbah. Dia suruh saya buru-buru ke atas. Ini anak rohani saya juga agak dodol ini. Aduh. Bukan bayar dia gak bayar. Kita makan berempat. Kan kalau gak bayar malu tuh. Coba kalau saudara gak masuk surga gara-gara gak bayar mie ayam kan bikin malu. Itu. Malunya gak ketolongan tuh. Habis itu saya turun ke bawah. Ibadah ketiga. Enci langsung bilang begini buat saya. Pastor mau makan apa? Aduh udah rasa malu deh gue. Iya deh. Saya langsung bilang, enggak kita ada makanan. Padahal belum ada makanannya itu aja. Karena kita udah rasa malu. Makanya saya mau kasih tahu, hidup punya rasa malu dikit dong. Iya susah nelennya kata Pak Marco bilang. Naik lebih dalam. Saudara jarang dapat pengkhotbah kayak begini. Waktu firman menjelma menjadi manusia, kita melihat apa? Kita melihat kemuliaan Allah, yaitu kualitas Allah. Kualitas Allah adalah kasih karunia dan kebenaran. Itu kualitas Allah. Makanya waktu firman menjelma menjadi manusia, saya mau kasih tahu, kita melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu berbicara tentang kasih karunia dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang gak hanya lihat kita pintar, orang gak hanya lihat kita Kristen, itu semua simbol aja. Tapi orang hanya lihat ada kualitas Allah di dalam kita menjelma, yaitu firman-Nya. Makanya saya mau kasih tahu, firman menjadi manusia. Makanya saya mau bilang buat saudara, sekali lagi, kita hidup terbatas, kita hidup karena kasih karunia dan kebenaran. Seimbanglah berjalan. Amin. Harus seimbang. Tanpa seimbang bahaya. Naik lebih dalam biar saudara mengerti. Nah ini dia, kemuliaan. Kemuliaan itu bobot. Kalau kita Kristen punya bobot lebih bagus daripada kita nggak punya bobot. Makanya kemuliaan bicara bobot. Bobot itu bicara kualitas, kualitas berbicara tentang karakter. Makanya begini, waktu Tuhan datang ke dunia ini, yang kita lihat adalah apa ya? Bobotnya, kualitas kehidupannya, bukan bungkusannya. Makanya saya mau bilang buat saudara sekali lagi, semua tangkap baik-baik dan catat. Sekali lagi, Yesus lebih kuat karakternya daripada mujizatnya. Orang berlomba kejar mujizatnya, sampai enggak berlomba kejar karakternya. Karakternya lebih kuat daripada mujizatnya dong. Saya
berani pertaruhkan ini karena memang betul karakternya harus lebih kuat. Karena kenapa? Waktu kita menerima Yesus secara pribadi, karakter Yesus masuk ke dalam diri kita. Sehingga orang lain lihat karakter kita, bukan hanya, makanya saya mau kasih tahu, jangan hanya tunggu mujizat dong. Saudara dan saya pembuat mujizat. Ya. Ya. Saya bangga banget tuh. Kalau Rain satu saya kan udah kayak rumah saya gitu ya. Saya khotbah di rumah tempatnya Pak Dani itu, mana tuh? Kali Besar. Ada encim-encim yang kanker payudara. Ibu saya aja meninggal. Dia kanker payudara udah lama. Lalu saya khotbah, saya ajar tentang smile. Lalu saya bilang karakternya harus lebih kuat daripada mujizatnya. Lalu encim itu bilang begini pada anak rohani saya, tolong sampaikan sama yang khotbah bapak rohani kamu ya. Kenapa? Yesus sembuhkan saya loh. Karena kenapa? Selama ini mungkin saya dagang ada yang gak beres. Jadi saya bereskan karakter saya lihat contoh karakter Yesus. Coba saudara lihat dari kata-kata dia gak kejar mujizat Tuhan toh. Tapi dia kejar karakter Tuhan. Dia rubah cara bisnis dia. Lalu apa yang terjadi? Dia disembuhkan loh. Wah seneng banget saya. Tanya aja padaan itu. Kanker payudara dia. Saya sampai kaget tuh bayangin mama saya aja saya udah berdoa meninggal. Dia senyum aja hidup. Ya bisa jadi dong. Iya tuh. Makanya seperti Bapak Yakob kalau well senyum. Iya saya menemukan itu satu gereja. Pemain tambor ini cemberut semua. Wellnya cemberut, single cemberut. Bayangkan sampai pengambil kantong kolektor cemberut juga sampai mau berat kan gereja kayak begitu. Itu sulit masuk surga kayaknya. Karena semuanya mengkerut semua. Iya, kayak kalah judi atau kalah arisan gitu itu. Makanya saya mau bilang buat saudara, sekali lagi orang yang senyum itu bisa mengimpartasi yang sebelah. Siapa tahu saudara waktu duduk di gereja, saudara menyanyi sungguh-sungguh menyembah, saudara smile, orang yang sebelah terasa akan saudara. Harusnya begitu dong. Amin. Lalu pulang mungkin di depan ada yang dagang makanan, makan itu jual makanan. Terus saudara belikan dia satu, itu juga terasa. Ini cuma doanya yang terasa. Uangmu juga harus terasa kepada orang. Iya kan? Iya, masa orang lapar didoakan? Iya, nah aneh kan? Iya. Ada pendeta datang ke rumah saya, pendeta dari daerah. Anak rohani saya mau sekolah. Dia sekolah jam 7. Didoakan dari jam 6 sampai setengah 8. Kan terlambat itu aja. Lalu pendetanya marah-marah sama saya. Sampaikan ke anakmu tuh. Masa didoakan dia cuma senyum-senyum. Saya bilang, saya tanya sama anak rohani saya. Kenapa kamu didoakan senyum-senyum? Saya udah terlambat Dad. Dia berdoa dari itu. Dari jam 6 sampai setengah 8. Dia doa apa aja? Bayangkan dia doa bangsa Israel. Dia berdoa janda duda. Ya kan? Gue kan cuma perlu ongkos. Bener dia. Dia butuh ongkos didoain kan gila. Dia butuh ongkos 10.000, pulang pergi sekolah 10.000. Tuh pendeta doain sampai setengah 8, kan bisa gila tuh anak. Ya iya dia terlambat dimaki-maki, tuh pendeta kan dimarahin. Itu namanya pendeta kurang berhikmat. Amin. Saudara boleh tertawa tapi saudara gak ngerti apa yang saya bagikan. Iya, saudara ketawa aja. Artinya begini, kalau pulang lihat orang susah jangan diam dan tertawa. Jangan cuma amin tolong, amin gak menimbulkan bagus. Iya, saudara cuma jamat amin, iya kan? Kan saya bilang, kalau saudara mau beli makanan, depan ada orang susah, saudara kasih. Kan gak butuh amin dia. Iya bener gak butuh amin kan? Memang kalau dia mau lapar loh, amin ya? Iya, gak butuh, iya kan? Butuh diberi. Kayaknya saudara gak baca Alkitab deh, oh my goodness nih. Naik deh lebih dalam. Kasih karunia, seorang yang kuat apa saudara? Sepenuh tenaga mengangkat yang lemah untuk sejajar dengan dia. Itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru adalah begini. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan yang tidak kita mampu. Amin. Itu perjanjian lama. Untuk menolong seseorang yang rendah. Dan saya mau kasih tahu mungkin kita lebih kuat. Itu dia. Amin. Itu kasih karunia. Naik lebih dalam. Biar saudara mengerti. Hanya kasih karunia. Apa saudara? Hanya kasih karunia yang mampukan kita mengampuni. Makanya saya mau bilang, kebenaran itu lurus tidak bengkok. Nah artinya begini, ada perjumpaan, firman yang menjelma menjadi manusia, itu perjumpaan. Waktu saudara datang ke gereja ada perjumpaan. Perjumpaan dengan Tuhan, jangan sampai saudara ke gereja, saudara gak pernah berjumpa dengan Tuhan.
Amin. Harusnya ada perjumpaan, ada kingdom encounter, ada perjumpaan. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara, hanya kasih karunia yang bisa memampukan kita untuk mengampuni. Kebenaran lurus, tidak ada yang bengkok. Amin. Gak gampang loh, gak gampang memang. Saya mau kasih tahu buat saudara, gak gampang untuk, paling gampang melukai orang, tapi tidak gampang untuk mengampuni yang melukai. Kalau kita rasa luka, wah paling susah nih. Oh ya. Luka berat. Luka berat. Sangat luka berat. Kalau orang udah luka berat itu susah dipulihkan. Karena kenapa? Itu berat, mesti bertahun-tahun dia. Tapi saya percaya lewat anugerah kasih karunia kita bisa dimampukan. Amin. Lepaskan kebaikan buat orang lain. Lepaskan pengampunan buat orang lain. Amin. Ada orang bilang begini, pendeta bisa ngomong. Oh iya. Saudara pikir, bayangkan di rumah saya banyak orang begitu aja kan, itu lebih banyak itu aja. Dia melukai saya sendiri. Saya dilukai rame-rame. Udah terlatih. Ada yang kita kasih sekolah dan kuliah, tusuk dari belakang, itu biasa. Biasa. Makanya saya mau kasih tahu, waktu ditusuk dari belakang atau difitnah, langsung bilang, Tuhan terima kasih, itu udah biasa. Karena yang luar biasa memampukan. Amin. Ya. Ada satu ibu berdoa buat saya bilang begini, Pak, saya sedang melihat Bapak pisah ranjang. Lalu saya ngadu sama istri saya. Istri saya bilang begini, tolong sampaikan sama pendoa itu, dia salah berdoa. Memang Kelapa Gading kemarin banjir, jadi kita pisah ranjang gitu aja. Iya, makanya pendoa-pendoa jangan salah kasih pewahyuan. Lalu dia berdoa buat orang lain. Dia bilang begini, Pak, saya sedang melihat Bapak pisah ranjang. Wah, berantem itu dia. Saya layanin orang yang pisah ranjang 18 tahun. Saya gak pusing sama dia pisah ranjang. Yang saya pusing bagaimana caranya untuk dia kembali lagi sama-sama. Iya, kita kadang-kadang pusing sama dosa orang sampai lupa sama dosa kita sendiri. Enggak ya? Enggak ya? Kayak saudara kayaknya ragu-ragu menjawabnya gitu aja. Ya memang kalau nggak menghidupi susah. Makanya saya mau bilang buat saudara naik lebih dalam. Yang ketiga, karena kita menghadapi dosa yang datang bertubi-tubi atau cobaan yang datang dari kekuatan yang lebih besar, itu akan datang. Wah, akan diuji, itu dia. Mari kita buka Alkitab kita biar saudara mengerti ini. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Yang masih oke dengar firman Tuhan boleh katakan amin. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Karena kita akan menghadapi dosa yang datang bertubi-tubi atau cobaan yang datang dari kekuatan yang lebih besar dari kita. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Saya baca ayat 7, Bapak, Ibu, Saudara sekalian ayat 8. Ayat 7, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, 11 sama-sama, 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Lawan kita tuh iblis. Amin. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara, tangkap baik-baik. Keluarga kita bukan lawan kita kan. Makanya lawan kita iblis. Kita kadang-kadang bermusuhan dengan lawan yang gak jelas, itu dia. Salah berdoa, itu membahayakan dalam hidup kita. Naik lebih dalam, lihat apa yang terjadi. Kesimpulannya, khotbah saya adalah begini. Penyebab masalah emosi karena kegagalan mengerti itu. Amin. Kegagalan mengerti, menerima dan hidup dari kasih karunia dan pengampunan Tuhan yang tidak bersyarat. Ini kegagalan mengerti. Karena saudara gak paham firman Tuhan, tidak semua orang masuk ke gereja itu paham firman Tuhan. Yang kedua, kegagalan untuk memberikan kasih, pengampunan dan kasih karunia yang tidak bersyarat pada orang lain. Itu kegagalan. Ya, itu kegagalan. Saya mau kasih tahu buat saudara. Makanya saya mau bilang buat saudara, sekali lagi, memang tidak gampang untuk mengampuni. Tapi memang saya mau kasih tahu, pengampunan harus dilepaskan.
Gak gampang. Oh gak gampang, apalagi orang yang menyakiti hati kita, dia kenal, teman, sahabat, itu dia. Tapi itu dia, saya mau kasih tahu buat saudara, kita harus main dengan hal-hal yang cara Tuhan. Amin. Karena cara Tuhan berbeda dengan kita. Amin. Nah saya mau kasih tahu buat saudara sekali lagi. Kita tahu mengasihi, saya sekali lagi, dan mengampuni. Tapi kita gak berani mengeluarkan itu. Makanya saya mau bilang buat saudara, ini dia. Kuncinya dari sini. Kita membaca firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Kita percaya tiap minggu ada teologi yang dikhotbahkan tentang kasih karunia. Tapi cara hidup kita tidak sama. Lalu kabar baik Injil tentang kasih karunia belum menembus tingkat emosional kita. Nah ini dia. Akhirnya lama-lama kita cuma pinter khotbah, pinter ngomong, pinter nyanyi. Iya. Cara hidup kita gak demikian kan. Kabar Injil gak masuk di dalam kita. Akhirnya saya mau bilang bahasanya adalah yang saya suka pakai dalam khotbah. Mengembody harusnya firman Tuhan dalam hidup kita. Mendarah daging. Artinya apa? Menembus segala emosi kita. Harusnya begitu. Amin. Harusnya. Saya pernah berkhotbah saudara satu tempat. Coba bayangkan. Saya khotbah dari gereja besar terus masuk gereja kecil itu. Gereja yang di Bekasi tuh, rayon berapa tuh. Itu hampir mirip kayak di Jerman. Namanya negara Babelan. Coba bayangkan Babelan itu 4 buang sampah loh. Coba bayangkan saudara. Dari bintang 5 ke bintang kejora kali itu. Turun ke bawah. Sampai gembalanya panggil saya itu gak enak katanya. Waduh saya gak enak nih, biasa tempat besar. Saya bilang biasa aja pak, saya datang. Jadi saya datang, jemaatnya belum datang. Lalu yang guide saya antar itu bilang begini. Saya tanya begini, Pak ini udah menyebalkan ini. Saya bilang begini, Pak udah hampir setengah jam Pak, belok mana lagi? Nanti Pak, kiri 2 kali dan kanan 3 kali, itu lurus. Nanti ke kiri lagi, itu baru ke gerejanya. Udah muter-muter Pak Marco, gak kiri kanan gak sampai-sampai. Bayangkan itu gereja di tengah-tengah alang-alang. Jemaatnya cuma 40 orang. Pemain musik hebat-hebat. Bayangkan WL nyanyi kemana, main musiknya kemana. Coba bayangkan itu hebat-hebat ya Pak Yakob ya. Itu dahsyat banget, dahsyat itu aja. Tuhan dahsyat banget itu aja. Ya. Bayangkan WL udah nyanyi, Tuhan Yesus baik. Itu keyboard nyanyi. Sebab Tuhan baik. Nah adanya begitu kan nyambung banget gitu aja. Saya bilang gini, ya. Dia langsung bilang, Pak Pendeta salah enggak, udah benar gitu aja. Iya, cuman salah konsep aja, saya bilang gitu aja. Ya kan saya enggak enak ya kan. Entar dia tersinggung kayak apapun begitu-begitu. Lalu apa yang terjadi tuh enggak? Yang lucunya, nah ini dia yang lucunya. Saya udah tunggu datang ke tempat itu, jemaatnya baru datang. Dia gereja mulai jam 8, itu jemaat datang jam 9 semuanya. Ya kan itu kan menembus kasih karunia emosi itu di dalam. Oh Tuhan Yesus itu aja. Itu gereja benar-benar AC-nya kenceng banget lagi, dingin banget pagi-pagi kan. Iya, iya bayangkan kaca terbuka semua, itu AC kenceng sekali kan, itu angin, wah. Gila men belum khotbah minum air panas, gitu aja, waduh. Keren banget tuh gereja tuh. Oh, iya betul saudara. Oh my God, saya bilang Tuhan Yesus, terus datanglah gembalanya, sudah. Lalu jemaatnya bilang begini, Pak lain kali kalau datang jangan terlambat. Enggak emosi, dia yang terlambat kita dimarahin. Coba bayangin jemaatnya datang jam 9 bilang kita enggak terlambat. Teman saya hamba Tuhan bilang begini, bos ini yang gila kita tuh dia ya. Antara dua. Kalau kita memandang dengan cara yang aneh kita yang gila juga gitu aja. Bayangkan. Lalu apa yang terjadi? Udah nunggu capek begitu-begitu, aduh. Bayangkan dia pujian tuh jam 9 mulai, itu dia. Puji-pujiannya 1,5 jam. Bayangkan saya khotbah 10:30, mantep banget kan itu aja, datang dari jam 8 10:30 gitu aja. Gila, lebih baik saya nungguin film Fast Furious gitu aja kan itu aja. Apa yang terjadi saudara? Saya tangga baik, pulangnya itu dia Tuhan baik itu aja. Dia kasih amplop tebal nih Pak, tebal. Saya anak rohani saya suruh buka. Dia bilang begini, gila ini gereja kecil tapi dahsyatnya memberinya. Pas kita buka 2000 semua atau enggak. Dalamnya 72.900 itu dia. Kita langsung kita langsung nyanyi tuh. Hidup
Hidup hidup lagi, ya hidup. Anak rohani saya sampai bilang begini, iya lo kalau ada duit hidup ya, nggak ada duit mampus, saya bilang begitu. Iya, mas cuma gara-gara 72.900 hidup lagi tuh. Itu tuh saya mau kasih tahu. Nggak adil loh. Udah nunggu sampai berapa jam. Tapi kita mesti terlatih. Istri saya bilang begini, nggak apa-apa dong Ki. Iya kan pelayanan bukan buat cari duit. Kalau cari duit dagang Ki. Coba kalau belum bertobat saya tabokin tuh istri saya gitu aja. Untung udah bertobat. Waduh, udah gitu mobil mogok di tengah jalan. Oh Tuhan Yesus sudah. Pendeta yang saya ajak gak mau dorong lagi. Aduh Tuhan mau di dalam. Saya bilang aja, Pak Pendeta sama-sama dong berdua. Pak, mungkin Tuhan belum bicara. Gak ada Tuhan bicara, sama-sama dorong. Sembarangan aja, udah mogok pakai Tuhan bicara. Kurang ajar gitu aja. Pakai rohani-rohani, orang mau jalan gak? Saya bilang begitu. Kita berdua dorong gitu. Saya bilang lepas jasnya, sama-sama dorong. Wih, mandi sauna gitu ya. Gak adil. Pembalasan, kadang-kadang menuntut impas tuh. Dia undang saya lagi. Istri saya dengar, kata istri saya, yang dulu ya, iya, datang. Saya padahal udah gak mau loh. Istri saya bilang datang. Saya tarik-tarik ulur tuh sama Roh Kudus tuh. Istri saya bilang begini, gak perlu doa, datang. Langsung datanglah ke baitmu, datang. Saya bisa pilih kan tempat. Saya bisa balas orang itu, tapi saya belajar dari hal itu. Oh iya, padahal sorenya saya harus berkhotbah tempat pagi begitu aja yang ribuan orang. Kata istri saya gini, tempat mau ribu mau enggak sama lah, yang penting melayani Tuhan. Waduh Tuhan Yesus, istri lagi Pak, itu dia ya kan. Tuhan itu aja, emang gak adil. Amin. Ini habis, tapi saya mau kasih tips buat saudara. Di masa senang, manusia harus takut Tuhan. Saya gak mau balik kayak dulu. Banyak orang bilang begini, pendeta. Di masa sukar, manusia harus takut Tuhan. Kalau saya enggak. Di masa senang, manusia harus takut Tuhan. Amin. Amin dong. Iya, amin. Iya, masa susah aja sih takut Tuhan. Senang juga takut Tuhan. Amin. Iya, lihat aja tuh. Saya aja diuji tuh kekuatan kayak begitu. Oh iya. Iya, saudara gak percaya. Besoknya saya khotbah lagi tempat satu. Persembahan kasihnya apa? Telur bebek 12 biji. Coba bayangkan, pecah satu lagi Pak. Coba bayangkan, oh my goodness. Bayangkan saya diundang di kuil. Orang itu baru bertobat, pemuja dan penjaga kelenteng itu bertobat. Saya diundang di Kerawang. Coba pergi, kelenteng paling besar tuh di Kerawang. Anak rohani saya bilang begini, Dad, dulu saya suka kesini, ngapain cari-cari kode buntut katanya. Coba bayangkan itu aja. Sampai kuncinya kenal, kuncinya bilang begini, woi ngapain lu? Mau cari kode? Enggak, gue nyari ini ikut pendeta katanya begini. Waduh, saya bilang sama anak rohani saya, wah beda ya sekarang ya. Iya, dulu cari kode buntut, sekarang cari Tuhan itu aja. Iya. Bayangkan saya khotbah di situ, pulang dikasih persembahan kasihnya besar, dibungkus pakai kertas kado bagus-bagus. Dalamnya dos Indomie, pas dibuka telur bebek 12 biji. Oh my God. Pecah satu lagi, puji Tuhan. Sampai pulang saya bilang gitu, Tuhan, ada lagi yang lebih bagus. Iya loh Tuhan Yesus, aduh Tuhan. Saya cerita sama Pak Gilbert Lumondong, dia ketawa. Saya langsung bilang begini, jangan cuma ketawa dong, pergi ke situ. Mau dia. Mau menang badan gendut aja. Nah kalau ini jangan diedit ya, jangan diedit ini. Edit. Yang lain boleh edit, ini jangan edit. Saya khotbah begini di sini seperti rumah saya, itu aja. Jadi saya khotbah di rumah ini. Jadi tolong jangan diedit yang gitu. Yang gendut itu jangan edit ya, itu dia, soul friend itu dia. Saya tanya sama dia, buat dia gitu. Coba-coba dong sekali gitu. Dia ketawa habis. Ya itu dalam apa, Rick? Telur bebek, my friend. Itu dia. Ya. Kadangkala kita harus menikmati yang enak dan kadangkala kita harus diuji dengan yang tidak enak. Amin.
Makanya saya mau kasih tahu, jemaat jangan pindah-pindah ya, sini aja ya. Iya, ini jemaat kadang-kadang JJS nih, jalan-jalan sore gitu aja. Ya, jalan-jalan pagi lah ke sini. Ya, iyalah, sini aja, udah jangan pindah-pindah. Ya, maafkan, kita gereja yang nggak bersaing di sini. 1C tidak terdidik dengan saingan. Amin. Iya dong, 1C nggak terdidik saingan. Iya, iya. Karena kenapa? Sekali lagi, kita nggak terbiasa dengan saingan. Sebelah kanan kiri boleh ada, tapi buat kita bukan saingan. Iya dong, iya kan? Saingan kita tuh iblis. Karena dia yang menggoda kita, mengganggu kita. Tuhan berkati saudara sampai ke turun 7. Tuhan berkati sampai ke turun 12. Sampai ke turun beribu-ribu. Yang berdoa nanti yang menyanyi Bapak Yakob. Tuhan berkati.